Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di tepi jalan sambil mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Maka si buta berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Maka si buta sudah dekat. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab si buta, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Pengetahuan yang kita terima diharapkan menumbuhkan keyakinan, supaya dengan keyakinan itu kita bisa bertumbuh, berkembang, dan juga makin dekat dengan apa yang kita yakini. Si buta yang juga disebut sebagai pengemis tadi memiliki pengetahuan yang bagi saya istimewa, dan pengetahuan itulah yang menimbulkan menimbulkan keyakinan dalam dirinya terhadap Yesus. Ketika pengemis tadi yang juga buta, tentu saja disebut si buta, bertanya, "Apa itu?" Orang-orang mengatakan apa? Yesus orang Nazaret. Informasi yang dia terima adalah Yesus orang Nazaret. Tetapi si buta ini yang tidak bisa melihat Yesus, pengetahuannya menjadi lebih karena tidak lagi menyebut Yesus sebagai orang Nazaret, tetapi Yesus sebagai anak Daud. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Sebutan si buta terhadap Yesus yang disebutnya sebagai putra Daud, itu artinya ada pengetahuan sekaligus keyakinan dasar si buta ini tentang janji keselamatan, tentang rencana-rencana Allah terhadap keselamatan umat manusia. Sebutan anak Daud itu artinya bahwa Yesus diyakini oleh si buta ini sebagai Mesias, karena janji Allah akan ada Mesias yang dilahirkan dari keturunan Daud. Keyakinan, pengetahuan itulah yang membentuk keyakinan si buta. Inilah Mesias, inilah Allah yang akan menolong. Maka sebutan itulah memunculkan permohonan, kasihanilah aku. Bagi saya ini menarik untuk kita renungkan. Peristiwa penyelamatan ini justru terjadi untuk mereka yang tidak bisa melihat, buta, sekaligus sempurna, miskin. Artinya orang yang sungguh-sungguh tersingkirkan, orang yang sungguh-sungguh dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Tetapi merekalah yang justru memiliki pengetahuan dan keyakinan atas rencana keselamatan itu. Maka percaya kepada Yesus, kasihanilah aku. Ketika dilarang masih menggunakan kalimat yang sama, putra Daud, kasihanilah aku. Tidak disebut sebagai orang Nazaret atau hai atau guru, tapi keyakinan-keyakinan itu yang muncul dari pengetahuannya. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, iman itulah yang hendaknya kita hidupi juga. Sebelum menghidupi, tentu saja kita perlu membentuk pengetahuan kita. Apa yang kita ketahui tentang Tuhan kita,
Apakah pengetahuan itu lalu memunculkan keyakinan dasar sehingga kepadanya kita bisa memohon yang sama, kasihanilah aku. Butuh iman, karena iman si buta sekaligus pengemis ini menyelamatkan raganya. Kita yang barangkali secara fisik normal, atau saudara-saudara yang di rumah yang barangkali sedang sakit, butuh iman juga untuk mengatakan kasihanilah aku ya Yesus. Apapun kondisi kita, fisik kita, jiwa kita, psikis kita, rohani kita, hanya dasarnya adalah pengetahuan yang memunculkan keyakinan itu. Siapa Yesus bagi Anda? Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.